Dalam menjadi seorang manajemen sumber daya manusia yang komplit, yang mumpuni itu sebetulnya ada beberapa lingkaran ini atau hal ini yang harus dikuasai, yaitu kompetensi mengenai kenal semuanya. Nah, terima kasih kepada Pak Yustiongo dan to be honest, I'm so surprising Pak dengan dengan profile yang Bapak cantumkan ketika di awal seperti itu, dan juga anggap adik-adik mahasiswa ini memang sudah menjadi dewasa ya, karena satu level lagi sudah masuk ke dunia kerja. Nah, di mana karakteristik pembelajaran orang dewasa itu lebih banyak visual, auditory dan kinestetik. Tidak. Saya siapa namanya? Perkenalkan, saya Gita Ayu Zahra dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, Jakarta. Maksudnya itu orang boleh kalah di sisi pertempuran, tapi harus menang overall peperangan. Nah, yang penting juga ini tipnya adalah surround yourself with positive people. Pilih-pilih teman, sahabat sendiri. Karena menurut dia solusi itu hanya sekedar mengimplementasikan rumus-rumus matematika atau berdasarkan keahlian pengalaman. Itu saja. Intinya, kemudian kita selalu mengenal, kita harus respect perbedaan itu dan melakukan tahap rekonsiliasi kita, mentolerir perbedaan itu menjadi dan mencari solusinya. Tapi anyway, sikap perilaku yang diberi nilai tinggi oleh perorangan atau oleh anggota kelompok masyarakat atau kelompok budaya, etnis, dan sebuah bangsa. Apa yang mereka jadi bukan suatu hal yang berlawanan dengan critical atau kreativitas seperti itu. Sama kalau misalnya kayak menghitung adik-adik, menghitung itu kita bisa kayak ada sempoa, terus kemudian ada orang menggunakan jari seperti ini, ada bahwa berpikir itu adalah proses, ya, intelektual, mengkonseptualisasikan, menganalisis, mensintesis, atau menghasilkan. Jawabannya adalah teori yang dibuat oleh Arnold Joseph Toynbee. Biasanya sering dipakai Toynbee begitu aja, bukan Tuan B ya. Toynbee, the study of history. Karena tapi kondisi yang lebih kecil aja di nanti di pekerjaan atau ada di kuliah itu juga akan bisa. Ya, oke. Nah, keterampilan ini termasuk dalam berbagai keterampilan lain, ya. Kan nggak gampang. Kayak anak dia, kayak anak gue, nanti ada itu kan. Kalau memang social orientation, ya udah, saya melainnya. Saya nggak menjelaskan. Ya secara profesional ya. Tapi kemudian Anda bilang, ya kan dia bayar, udah. Tapi nggak kemudian Anda itu kita akan merekomendasikan pada orang lain untuk membeli atau memakai pelayanan mereka. Jadi kayak tadi, Bapak Ibu tadi yang datang di hotel, dengan begitu senangnya, dengan puasnya dilayani, dia pasti akan merekomendasikan. Setelah itu yang disebut namanya polifonik ya kalau nggak salah. Kemudian nongol namanya BlackBerry, ya itu tahun 1999 ya, dalam naik belajar ya. Kemudian penemu Android ya. Struktur dan skala upah ini sering disingkat sebagai SUSU ya, struktur dan skala upah. Tuh. Nah, yang kemudian di derajat keberhasilan dari tim seleksi itu akan tinggi juga. Artinya apa? Kita bisa mengeliminasi jumlah kandidat yang underqualified, jadi mereka yang Kemudian dokumen perjanjian kerja yang disepakati ditandatangani. Jadi perlu dikirimkan. Nah, tentunya nanti di sini teman-teman perlu memperhatikan cara menyampaikan.
orang dipekerjakan tanpa kontrak, itu terutama yang di perkebunan. Jangan di Malaysia lah, di sini aja banyak orang yang bekerja di perkebunan itu nggak pakai kontrak. Nggak pakai kontrak itu sebenarnya slavery, perbudakan. Mitra enggak, hubungan industrial juga enggak. Analisis kebutuhan pelatihan individu pada tingkat individu. Nah, masing-masing individu, misalnya perusahaan punya 1.000 karyawan, setiap 1.000 karyawan itu kita akan melakukan identifikasi keperluan. Jadi yang pertama ini adalah tingkali pemahaman bisnis. Karena kita tahu bahwa perusahaan ini kegiatannya ini, sehingga pada waktu kita menentukan kebijakan, pada waktu kita melakukan aktivitas itu. Masyarakat yang harus dipatuhi, ini ada undang-undang ketenaga kerja, ada peraturan menteri, ada peraturan presiden. Itu aturan-aturan ya, sangat penting yang harus talenta. Kalau misalnya nggak ada talenta, dia akan hanya jadi usaha-usaha gitu aja, nggak pernah jadi industri gitu. Itu yang ada di dalam data pekerja. Nah ini masing-masing perusahaan juga beda-beda gitu. Nah ini masuk dalam ketentuan perusahaan yang harus kita ketahui. Kemudian kalau cuti, ya, undang-undang itu akan hilang, seperti termasuk nanti accountant ya. Di Singapura ada software yang bisa melakukan accounting entry sendiri. Jadi di scan aja vouchernya, di caranya disusi. Kalau perusahaannya tidak bisa beradaptasi, ya kemungkinan akan tertinggal. Kemudian memahami dan menangani konsep yang abstrak. Nah, kita tentukan dengan mumpuni ya masalah absolute science reference. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini agak padat masalah ini, materinya juga ya. Jadi cuma total 5 jam. Biasa membuat kendali tadi, jadi ya ini. Nah, jadi nanti ini yang nanti akan ditunjukkan ya, jadi buat teman-teman semua. Oke. Banyak chart-chart lain, coba-coba saja sebenarnya gitu ya. Referensi materialnya, pada dasarnya sih kita akan belajar seperti ini sih. Jadi nanti di bagian pertama, saya coba cepat aja ya. Bagian pertama kita akan belajar insert background dan juga bagaimana komponen-komponen pendukung dari PowerPoint-nya. Kemudian nanti di bagian kedua kita akan belajar ini yang kita sampaikan kepada siapapun nanti teman-teman mau melakukan presentasi. Nah ini silakan dibaca sendiri ya, perbedaan antara laporan dan juga presentasi. Boleh silakan di screen capture boleh, teman-teman pakai GoFood, GrabFood gitu ya, pakai handphone, pesen makanan datang. Jadi low touch itu artinya interaksinya itu yang secara fisik langsung itu udah banyak dikurangi gitu ya. Di beberapa ya, para boomer sendiri secara porsi juga sudah mulai tergeserkan. Saat ini beberapa pimpinan yang mulai mencapai top management adalah yang Gen X dan Gen Millennial. Nah itu yang teman-teman butuh pahami. Nah kalau kita bicara di gimana? Kalau 3 shift itu berarti sistem kerjanya 6 hari kerja, 2 hari. Kalau 2 shift 4.
bisa